menyedihkan, tragis. Orang tersebut itu berubah menjadi sosok yang berbeda. Total dia berubah. Dia bukan menjadi dirinya lagi. Yang tadinya lembut, dia jadi kasar. Yang tadinya penurut jadi pemberontak. Yuk, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah dan kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan Yesus, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat tangan, hati ku bawa pujian, ku pandang kekudusan-Mu. Ada kekuatan, ada kuasa. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat kami menyembah dan kami memuji Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kami menyembah, kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Pertemuan-pertemuan doa ini, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat-berkat rohani. Terimalah hadirat Tuhan yang membawa kesembuhan, yang melepaskan kita semua dari roh-roh dunia yang mengikat, menyengsarakan, mendukakan. Dan hadirat Tuhan terus akan menuntun di sisa umur kita, baik kehidupanku. Ini doaku, Tuhan.
maupun kehidupan pemirsa, Bapak Ibu sekalian, baik yang bergabung maupun yang sudah isi form doa, subscriber yang pertama kali berkunjung. Tidak kebetulan hari ini lawatan Tuhan menyentuh hidupmu. Saat ku menyembahmu, yuk sama-sama angkat tangan, katakan, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat tanganku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Dia adalah sumber. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuja-Mu, Kau bertahta. Yes, asik. Yesus bertahta. Amin. Ku angkat tanganku, kami pandang kekuasaan-Mu. Saat kami menyembah, kami puji Engkau. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat tanganku, berikan penyembahan. Tuhan sumber kesembuhan, Tuhan sumber kehidupan, kehidupan yang baik, keselamatan, kasih setia. Dia adalah sumber, Dia adalah kebaikan, Dia adalah kesembuhan, Dia adalah pemulihan. Angkat tangan, dan kami angkat tangan kami ya Tuhan, dan kami berkata, kami rindu melihat, merasakan, mengalami kekudusan-Mu Tuhan. Saat kami angkat tangan, kami menyembah-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami merasakan Engkau sedang melawat kami. Kami rasakan lawatan Tuhan sekarang. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Silakan dibuka semua matanya, dan silakan dibuka telinganya untuk mendengarkan sabda Papa Surgawi. Hampir di setiap pelayanan doa in Jesus name, pelayanan hamba Tuhan yang dikenal sebagai si penyembuh jalanan, tidak berhenti dan tidak terlewati dengan tanda-tanda
keajaiban, kesembuhan seperti yang diberitahu oleh Tuhan sendiri di dalam Bible. Di dalam pelayanan harian, pelayanan ministry, pelayanan penginjilan, pelayanan doa, hampir setiap pelayanan ketemu dengan orang-orang yang dirasuk roh jahat. Dan terbongkar beberapa yang memang terkena santet atau guna-guna. Dikirim orang, opo-opo, ilmu hitam. Dan keadaan orang yang kena guna-guna, Bapak Ibu, itu keadaannya mengenaskan, menyedihkan, tragis. Orang tersebut itu berubah menjadi sosok yang berbeda. Total dia berubah. Dia bukan menjadi dirinya lagi. Yang tadinya lembut, dia jadi kasar. Yang tadinya penurut jadi pemberontak. Yang tadinya apa yang dia pegang berhasil menjadi amburadul. Dan ini yang Pastor mau buka share ini untuk membuka mata hati kita bahwa kondisi-kondisi di zaman ini yang namanya pekerjaan roh jahat tetap ada. Jadi jangan sampai kita menutup pemikiran kita berkata bahwa zaman milenium ini, zaman Android ini, zaman now ini, seperti itu udah nggak ada. Pastor beritahu sebagai orang yang melayani setiap hari dan terjun langsung ke lapangan. Saya ini report bukan berita, tapi saya mengimpartasi pengalaman-pengalaman melakukan firman Tuhan, menghidupi Injil, saudara-saudara. Zaman sekarang masih percaya gituan, masih percaya santet guna-guna. Yang kita mau bongkar adalah pekerjaan roh jahat sampai akhir bumi ini masih ada. Sebelum nanti akhirnya dia dibinasakan kekal selama-lamanya di api neraka. Tapi hari ini dia masih bekerja, roh teritorial, roh jahat. Dia pakai ilmu-ilmu untuk bisa menjatuhkan bintang-bintang atau orang-orang dia bisa kendalikan dengan ilmu-ilmu santet dan seterusnya. Maka siraman rohani ini akan menerangi setiap hati, tubuh, jiwa, roh pemirsa, serta membentengi kehidupan Anda dan keluargamu dari segala tipu muslihat iblis, roh guna-guna santet. Dan apabila saat Anda menyaksikan ini ada yang mengalami dikuasai oleh guna-guna santet, dikirim orang, opo-opo, ilmu hitam, maka Pastor sampaikan, janji Tuhan, ada kelepasan. Ada kelepasan. Ada kelepasan. Ketika firman ini disuarakan, diberitakan, disampaikan, firman ini terang. Dan ketika terang ini menyinari hati dan pikiran Anda, kegelapan itu akan pergi, tersingkir untuk selama-lamanya. Saya perintahkan diam setiap roh-roh jahat, roh-roh intimidasi, karena hamba Tuhan akan berbicara saat ini. Tunduk pada perkataan firman Tuhan. Tidak ada manifestasi. Diam. Roh Kudus suci Tuhan sedang beracara saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati
awal sampai selesainya. Semua kuasa-kuasa tunduk di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tipu muslihatmu, kuasa-kuasa roh jahat, setan, iblis, tuyul, genderuwo, penguasa-penguasa udara, roh teritorial, tunduk dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan seperti api yang menghanguskan setiap pekerjaan-pekerjaan roh jahat dan membebaskan setiap manusia dari belenggu-belenggu kuasa kegelapan menjadi orang-orang yang hidup benar sesuai rancangan Bapa dari mulanya. Pembacaan sabda firman Tuhan, semua kita menyimak. Setan juga menyimak saat ini. Roh jahat pun menyimak. Dan dia harus tunduk. Karena menyampaikan ini adalah orang yang tunduk kepada Tuhan. Yakobus 4:7. Orang yang tunduk kepada Tuhan, dia akan melawan setan. Setan terbirit-birit lari. Cao dia. Yang menyampaikan ini firman Tuhan, tertabur sabda firman Tuhan surgawi. Orang yang tunduk pada firman Tuhan dapat membuat setan cao, kabur, terbirit-birit. Karena itu tunduklah kepada Tuhan, firman-Nya, tunduk dan usir setan, lawan setan, dia pasti terbirit-birit. Kenapa? Dalam penundukan ada otoritas tertinggi yang menaungi orang yang tunduk kepada firman Tuhan. Langit bumi akan berlalu, langit bumi dan semua fasilitas kefasikan keberadaannya akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap tinggal selama-lamanya. Artinya otoritas tertinggi yang dijunjung oleh orang percaya di bumi ini, firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menjadi manusia. Dan 2020 tahun yang lalu pernah diam di antara kita. Namanya adalah Yesus Kristus. Maka segala pekerjaan-pekerjaan bukan ditanam oleh Bapakku di surga. Saya kasih bahasa Makassar. Jauh-jauh memang kau sekarang. Pigi memang kau sekarang. Jangan kau dekat-dekat. Kubongkar memang kau. Segera kau. Jangan banyak gaya. Karena firman Tuhan otoritas tertinggi. Kalau kita melihat di dalam satu contoh saja ya. Buku Kisah Para Rasul pasal 19. Kita melihat saudara-saudara, ayat yang ke-16. Orang yang dikena guna-guna, santet, opo-opo, dikirim orang, itu hidupnya tuh dirasuk roh jahat. Dan membuat orang tersebut itu menjadi kejam, jahat, berubah. Bukan dirinya lagi. Dia bisa melukai diri sendiri. Makanya kita melihat masih banyak orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Akhirnya belum ada jalan keluar. Kita jangan lupa loh. Jesus is the answer. Pernah dengar kata-kata itu? Jangan lupa, di mana kita berada, bersama Yesus menjadi jawaban. Jadi kalau misalnya Anda punya
tempat di pedalaman mana atau di mana ada orang yang dipasung karena diikat roh jahat. Yesus jawaban, jadilah berkat. Orang percaya yang mengakui firman Tuhan otoritas tertinggi, dia akan punya otoritas untuk menjadi berkat, melepaskan orang-orang yang dipasung oleh roh-roh jahat. Kadang-kadang orang yang kena guna-guna itu mengerikan, mengenaskan. Bisa telanjang, bisa ketawa sendiri, bisa melukai orang. Lihat, kalau lihat berita-berita, keluarga bunuh keluarga, anak bunuh orang tua. Waktu ditanya, dia bilang katanya ada disuruh, dibisek. Dia belajar pesugihan atau dia dikirim orang. Intinya dia berbuat sesuatu itu yang dia dibisik. Bukan dia yang mau, tapi dia disuruh. Dia parang keluarga sendiri, dia bunuh. Seram Bapak Ibu. Maka dengan keseraman ini, kita selalu harus terus menyuarakan Jesus is the answer. Dunia butuh solusi, bukan teori. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia, agama tumbuh subur dengan aturan. Sekitar 4 abad masa kegelapan dari kitab Maliaki sebelum masuk Injil Matius, saudara-saudara. Itu masa kegelapan di mana Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Tapi kenyataannya agama tumbuh sangat rapi, subur, dan tertata. Tetapi Yesus datang memberikan jawaban. Yesus datang memberikan jaminan keselamatan dari apa yang selama ini agama itu buat dengan rapi. Sebab agama adalah upaya manusia supaya tertib. Maka banyak aturan, liturgis, dan sebagainya. Tetapi Bible mengajar saya, dan saya beritahu kepada saudara sekalian pemirsa dan pendengar, Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban. Dunia ternyata di zaman ini, akhir zaman, dunia butuh jawaban. Bukan teori-teori, retorika. Bukan sekedar pemikiran-pemikiran yang terlalu hiperbola. Ketika ada orang kena guna-guna, maka si pemikir berkata, kalau saya memandang dari sudut matanya, dia ini dilukai sang kekasih. Waduh, sangat dalam sekali lukanya. Berapa meter pester dalamnya? Wah, tak terukur dan tak terhingga. Hei, tidak usah kita terlalu hiperbola membesar-besarkan pekerjaan-pekerjaan dalamnya, rusaknya, hidupnya dibuat roh jahat. Kasih tahu dia dengan hidup dan kesaksianmu. Yesus adalah jawaban. Kasih tahu kepada dunia, segala perkara dapat selesai dalam nama Yesus. Nggak tunggu lama. Roh jahat, keluar. Kalau pastor harap itu kadang-kadang, karena pelayanan pastor ini kan di depan orang banyak, maka pastor perlu sekali-sekali menunjukkan bahwa roh jahat memang ada gitu. Maka pastor ajak, kamu siapa? Namamu siapa? Dari mana? Berapa lama kamu di tubuh ini? Apa yang kau buat di tubuh ini? Masukmu bagaimana? Dia akan bicara, saya masuk karena dia itu ada kepahitan sama keluarganya, sudah berpuluh tahun turunan. Nah, supaya orang lihat. Bukan tujuan pastor mau aja diskusi-diskusi terus ajak makan. Bukan. Supaya dunia lihat bahwa roh jahat itu yang dibuat setan masih ada sampai hari ini. Di zaman ini masih ada pekerjaan-pekerjaan roh jahat. Santet guna-guna. Anda bisa cek video-video yang ada. Live video-video itu. Kenapa? Karena saya membawa firman Tuhan. Dan saya meyakini firman Tuhan otoritas tertinggi atas hidup,
keimanan orang percaya. Amin. Jadi saat ini kalau keluargamu ada yang terikat oleh guna-guna, jadilah terang kalau engkau percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak, ya paling tidak Bapak Ibu share-lah doa-doa ini. Nanti mereka yang terikat roh jahat, guna-guna, santet, kirim orang, nonton video ini. Ada kuasa dalam doa. Ada kuasa pada saat firman itu disampaikan. Maka jangan heran tiba-tiba dia terlepas. Dan dia jadi waras, normal. Baik kembali, bebas. Jadi seseorang yang kena guna-guna, santet, dikirim orang, dibawa kuasa roh jahat, hidupnya kasihan. Hidupnya kasihan. Ya, Pastor tidak berlama-lama deh. Sekarang Pastor mau ajak Anda melihat 2 ayat saja. Buku Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 dan 12. Oleh Paulus. Nah, kalau kita sekarang mau menghidupinya, kita berkata, oleh hamba Tuhan. Atau lebih bermasyarakat deh, oleh orang percaya. Atau kalau saudara berani melakukan firman, menghidupi firman, percaya firman, katakan, oleh saya. Oleh saya. Nah, ini kalau yang dinonton ini orang-orang yang baca firman, tahu firman tapi tidak melakukan firman, bisa dia beranggapan sombong kali Pastor Andy oleh saya. Firman ini buat kita lakukan, percaya, hidupi, yakini. Oleh saya. Karena banyak sudah janji Tuhan berkata, kamu akan terima kuasa. Kamu orang percaya diberi kuasa. Anak Tuhan punya kuasa. Oleh saya. Ini kebenaran. Jangan dengar orang-orang yang cuma tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Oleh saya. Setan gemetar. Ini kebenaran. Kita kadang-kadang berkata, aku tak layak. Aku ini siapa sih? Amnesia. Lupa diri siapa kamu. Kenapa banyak orang begitu? Terlalu suka cari muka. Jangan kau suka CM. Capek itu cari muka. Kenapa capek? Masa muka dicari-cari? Mukaku sudah ada, nggak usah dicari. Mukamu sudah ada, nggak usah dicari. Cari muka melulu. Akhirnya semuanya jadi nggak enak hati, sungkan, melayani. Aku takut. Aduh, ini sudah tahun 2021 Bapak Ibu. Masih ada CM. Capek. Orang yang CM itu hidupnya capek melulu. Sama ya. CM, cari muka. Sama dengan CM juga, capek melulu. Orang kalau hidup cari muka itu, saudara-saudara, dia hanya senangkan manusia. Jilat sana, jilat sini. Ya. Kenapa dia cari muka, dia capek? Bayangkan kalau muka dicari tidak pernah ketemu, padahal muka di depan dia. Dan memang sih tanpa cermin nggak bisa dia lihat. Saya, oleh saya, ya. Jadi CM, jangan kita CM lah. Nanti kita juga CM, ya. Nah, oleh saya. Jadi kalau saudara-saudara karena takut ini dibilang orang agak sombong, sudahlah, itu kan hamba Tuhan Paulus. Kalau saya mah biasa-biasa. Tapi kelakuanmu itu bejat. Mending jadi orang apa adanya. Apa adanya aja. Apa adanya aja. Orang mau jelekin Anda, ya puji syukur banget. Mau puji Anda, ya biasa-biasa aja. Ada yang berkata, ayo cari tahu siapa sih Pastor Andy. Kok hari ini tenar banget, viral banget. Siapa masa lalunya? Saya beritahu. Nggak usah cari masa lalu saya beritahu hari ini. Saya ini bejat, bajingan, biadab, sampah.
Saya pencuri, pembunuh, pembinasa, apalagi. Puas. Dulu saya malu, tapi sekarang saya justru merasa sangat bangga. Kebejatan saya di masa lalu bisa jadi model begini kayak ini. Siapa yang daur ulang? Mau beritahu? Yesus Kristus. Kita jadi orang apa adanya aja. Turun ke jalan, pelayanan, depan orang banyak, celana pendek. Ya karena celana pendek juga, tapi lebih suka celana pendek. Apa adanya lah. Karena mungkin pastor diambil Tuhan dari jalanan kali ya. Maka sekarang suka turun ke jalan. Gitu. Oleh saya, kembali buku Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Oleh saya, yes, akan mengadakan mujizat yang luar biasa. Tidak sombong ya, tetapi Anda sedang di-exercise your faith. Imanmu sedang diangkat. Ya. Jadi kalau iblis atau orang-orang di sekitar Anda dipakai iblis yang mau intimidasi Anda, siapa kamu? Lu bukan siapa-siapa. Memang dulu saya sampah. Saya dulu bejat. Makanya saya ingat firman Tuhan berkata apa? Yesus datang mencari orang bejat. Yes! Ya. Orang berdosa, orang bejat, orang biadab, orang bajingan. Yesus datang cari dia. Maka kalau saudara lihat ini, ada yang maaf ya, pelacur-pelacur, gay, homoseksual, bencong, banci, waria, gigolo, penjudi, pejina. Yesus mencarimu. Bukan untuk memboking Anda, tapi untuk mengubah Anda. Karena saya tahu bahwa di bawah langit ini tidak ada satu orang pun manusia yang mau mati dalam keadaan banci, gay, waria, homoseksual. Tidak ada. Tidak ada seorang pun wanita yang mau mati sebagai pelacur. Tidak ada. Maka Yesus datang mencarimu. Bersyukur kita bejat. Pastor ngomong gini tidak bermaksud supaya Anda terus bejat ya. Maksudnya kita bersyukur kita bejat, tetapi Yesus mau mendaur ulang hidup kita. Karena memang satu-satunya kan ada lagunya, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang dapat diandalkan. Tuhan Yesus mengubahkan, Yesus memulihkan, Yesus memberkati dan menyembuhkan. Jadi sampai hari ini fokus pelayanan saya orang miskin, orang terikat narkoba, penyimpangan seksual. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus juga begitu. Orang-orang sakit kronis. Untuk apa? Untuk ditertawain, untuk dikasih efek jerah. Tidak, untuk dipulihkan, untuk disembuhkan. Dan kalau saudara nonton hari ini engkau mengalami hal itu, Yesus tidak menghakimimu. Masa hamba Tuhan boleh menghakimimu? Hamba Tuhan itu hamba Tuhan siapa? Hamba Tuhan Yesus pasti nggak boleh menghakimimu. Karena Yesus saja datang mencarimu untuk membebaskan engkau. Bahkan orang gila pun juga disembuhkan oleh Yesus. Mungkin dia gila karena putus asa, stres, sutris, ya macam-macam. Pastor ngomong gini karena Pastor sampaikan firman Tuhan dengan apa adanya gitu. Apa adanya. Lihat, pemirsa saat ini juga dipulihkan, dibebaskan. Dunia ini sudah pintar, Bapak Ibu. Justru dunia ini sudah mau mencari sajian apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya.
Mereka lebih suka apa adanya. Murni, pure. Orang biasa, dia memberikan hidupnya, penundukan diri kepada firman Tuhan. Oleh mereka akan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 12, Kisah 19. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh hamba Tuhan, orang percaya, di sini oleh Paulus, tadi kan oleh saya, serta meletakkannya atas orang-orang sakit, termasuk orang-orang sakit terkena guna-guna, dirasuh roh jahat, penyakit-penyakit mereka. Maka, lihat ya, di dalam buku Kisah Para 19 ayat 12 bagian B, orang-orang sakit itu sakit. Ternyata sakit mereka itu karena ditunggangi oleh roh-roh jahat. Guna-guna, santet, opo-opo, dikirim orang, ilmu hitam, ya, ilmu putih. Ketika pastor hadapi banyak orang, saya tahu betul Bapak Ibu yang datang ke healing center itu penuh lautan manusia. Itu pasti banyak orang berilmu, baik ilmu hitam, ilmu putih. Pasti banyak. Kalau yang mendemonstrasikan ini kuasa pakai ilmu putih atau ilmu hitam, itu ilmu ada tingkatannya Bapak Ibu. Maka biasanya kalau sesama ilmu dia akan berkata, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tolong jangan ganggu. Yang punya lebih tinggi jangan diusik. Tapi masalahnya kuasa Tuhan itu bukan ilmu. Kuasa Tuhan itu adalah kasih yang menyembuhkan. Maka ilmu hitam, ilmu putih tidak bisa ketemu lawannya, dalam arti karena kuasa Tuhan tidak untuk tanding-tandingan. Justru di sana ilmu-ilmu dilepaskan, santet, guna-guna dilepaskan. Kuasa Tuhan bukan ilmu. Kalau kuasa Tuhan ilmu, nanti waktu didemonstrasikan kuasa Tuhan, nanti ada yang lebih hebat lagi. Kuasa Tuhan adalah kasih yang menyelamatkan. Ilmu apapun tidak bisa menandinginya. Kasih yang mengampuni, kasih yang membebaskan, kasih yang memulihkan, itu kuasa Tuhan. Kalau Anda berpegang pada prinsip-prinsip ini, Anda akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran kuasanya di akhir zaman ini. Bahkan benda-benda yang pernah engkau pakai, amen, ini tidak bermaksud musyrik ataupun mengkultuskan manusia ya, tetapi kehidupan orang percaya yang tunduk pada firman Tuhan, dia sudah bayar harganya. Coba Anda cek sekarang, orang yang tunduk pada firman Tuhan, hidup dalam roh, dengan orang Kristen sudah puluhan tahun tapi tidak dalam firman Tuhan, tidak hidup dalam roh, sama-sama doa, setannya kabur mana? Thinking again. Ini dunia roh dan tidak bisa dijual belikan, tidak bisa tidak ada ilmu atau buku yang dipelajari, nggak ada. Ini sebuah hubungan. Maka pastor sedang mencoba mengembalikan standar Anda sebagai orang percaya, bahwa kalau kita hidup menurut para firman Tuhan, bahkan benda-benda yang kau pakai, kalau saudara melihat dalam kitab Yosua pasal 1 yang ketiga, bahkan tempat tanah yang engkau injak diberkati. Wow. Jadi tanah terkutuk ya, tanah yang tidak menghasilkan buah ya. Orang percaya, ini orang percaya bagaimana dulu, yang tunduk pada firman Tuhan. Tanah itu yang tadinya tidak menghasilkan buah, langit jadi tembaga, itu diberkati. Yosua 1 yang ketiga. Jadi oleh saya, bahkan tempat yang sudah kita jamah
kita datang, kita doakan, bahkan kita lewat bayangan pun, tidak mustahil banget deh. Ini impianku dari sudah awal pertobatan. Suatu hari bayanganku akan menyembuhkan orang sakit. Dan hari ini terjadi banyak kejadian kesaksian. Kenapa? Karena saya percaya firman Tuhan. Saya menghidupi apa yang saya percayai. Maukah Anda mengembalikan standar keimanan kita? Orang percaya itu berpikir di atas rata-rata. Saya percaya akan hal ini. Kemarin dapat cerita ya, ada seorang artis ya, katanya terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi 1 hari kemudian jadi negatif. Maksudnya apa Pastor ngomong gini? Maksudnya adalah begini. Kalau artis itu ya, inisialnya A ya, menurut pengakuan dia banyak makan vitamin. Oke? Maka hasil tesnya itu, swabnya, langsung katanya menjadi negatif. 1 hari saja. Dan menurut cerita dia perbanyak vitamin, mungkin tingkatkan imunnya, olahraga dan sebagainya. Oke. Terus apa hubungannya, Pastor? Hubungannya adalah gini. Kalau vitamin saja, yang menurut cerita dia, 1 hari saja dari positif menjadi negatif. Saya beritahu saudaraku, kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada vitamin apapun di dunia ini. Itu maksud saya. Coba kembalikan standar yang benar di dalam keimanan kita. Kita kadang sudah kehilangan, bukan cuma sekedar jatuh, sudah hilang standar deh. Pengucapan aku anak Tuhan, aku anak raja, itu cuma slogan kosong tanpa rasa. Padahal saudaraku, kalau vitamin katanya yang diperbanyak 1 hari bisa dari positif COVID menjadi negatif, saya beritahu saudaraku, doa lebih dahsyat, kuasa itu lebih dahsyat daripada vitamin apapun di dunia ini. Termasuk kalau saudara di rumah ada air. Kalau saudara sudah bisa menerima firman indah, melakukan, menghidupinya, doakan air itu. Air itu menjadi air kesembuhan. Layanan Healing Center menyiapkan air kesembuhan gratis. Datang, boleh ambil, tapi please jangan bawa galon. Nanti jadi isi galon dong, isi air ulang dong. Bukan itu. Dan ada kesaksian-kesaksian banyak, cuma Pastor tidak sampaikan karena hidup adalah kesaksian. Ya, kalau mau lihat kesaksian, ceklah di Instagram, di story Instagram Pastor Andy Simon. Karena juga muncul di upload di story di YouTube. Cek di Facebook Pastor Andy Simon. Tapi nafas adalah kesaksian. Karena di mana oleh saya ada karena hadirat Tuhan. Tempat yang terkutuk jadi terberkati. Tempat yang madesu, masa depan suram, menjadi madece, masa depan cerah. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Kembalikan standarmu. Hai orang-orang yang beriman, terkhusus orang-orang yang paham ilmu teologi. Ayo, aplikasikan keilmuan itu menjadi sebuah tindakan nyata yang berbuah, buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Orang percaya, bahkan sapu tangannya dibawa oleh orang-orang sakit. Orang sakit bisa sembuh. Nanti kalau Pastor misalnya buat ini, sapu tangan dibagi-bagi lagi. Ayo bagi-bagi. Sapu tangan Pastor Andy yang sudah didoakan, bawa pulang untuk kesembuhanmu. Nanti orang kalau nggak dengar ini, pikir lagi, ada-ada aja. Habis air kesembuhan, sekarang sapu tangan kesembuhan. Bukan itu, saudara-saudara. Tapi prinsipnya bahwa apa saja yang dibuat oleh orang yang tunduk pada firman Tuhan dapat mengusir orang yang terkena guna-guna santet
Lihat, orang-orang sakit yang banyak itu kenapa? Roh-roh jahat yang mengganggunya. Saat sapu tangan orang percaya ini diletakkan atas orang sakit itu, roh jahat yang mengganggunya keluar, sembuh. Pastor kemarin pernah bayangkan lagi kan, kita kemarin sempat membagi 1 ton ya beras ya. Pastor ada rencana mau bikin lagi deh di awal tahun ini sebagai buah sulung dah untuk kotaku tercinta Indonesia, untuk kotaku tercinta Balikpapan, negeriku tercinta Indonesia. Terus terpikir nih, ini jangan di ini ya. Ya, tapi terserah kalau orang otaknya suka motong-motong video, terserah aja sudah. Ya, Pastor berpikir nih, Pastor mau contoh itu beras yang 5 kilo ya. Pastor doakan in Jesus name. Lalu akhirnya dibuka, baru ditebar menjadi apa? Beras kesembuhan. Atau satu orang kasih 10 butir, satu siapa mau hitung. Nah, ini hanya sebuah pemikiran. Tapi kan pemikiran ini berlandaskan kehidupan penundukan pada firman Tuhan. Atau kalau hitung 5-10 butir kelamaan ya. Udah, satu genggam. Pastor kasih, ini beras kesembuhan, bawa pulang. Lucu kali ya, ditabur di depan rumah, roh jahat pergi, dimakan, sakit sembuh. Anda bisa mengerti maksud Pastor ya? Jadi semua pelayanan ini tertuju kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kalau setan bisa pakai media untuk dengan segala macam sesajen, Tuhan itu kaya, Tuhan bisa pakai lebih banyak media. Kalau setan bisa menjelma menjadi apa? Ngepet, apa gitu, siluman. Tuhan bisa menjelma menjadi jutaan. Bahkan dia adalah sang pencipta. Terbukti dalam Bible, dia pernah menjadi tangan. Dia pernah turun sebagai burung merpati. Pernah sebagai 2 loh batu. Pernah juga dalam sosok pribadi tiang awan, tiang api. Pernah sebagai malaikat. Pernah jadi api. Jadi saudara-saudara, kembalikan standar. Ya, Pastor doakan video ini melepaskan jutaan orang-orang yang sedang terikat, terserang oleh guna-guna. Ya. Jadi lucu kali ya kalau Pastor nanti bikin beras kesembuhan. Atau apa lagi? Sapu tangan kesembuhan. Yes. Itu juga ada tadi. Medianya minyak urapan, minyak kesembuhan. Yes. Terserah. Beras kesembuhan, amin. Orang yang sudah setuju aja ngerti, tapi orang yang apalagi yang suka bikin konten hanya untuk menjatuhkan orang lain. Aduh, kasihan banget. Ya. Menjatuhkan orang lain, apalagi itu kontennya dimonetisasi. Aduh. Cari uang, cari makan dengan cara jatuhkan orang lain. Sedih bingit ya. Oke, kita nggak di ruangan sana. Beras aja tapi bisa dimakan. Tapi Pastor sudah mengajak setiap pemirsa dan pendengar, ayo kembalikan standarnya. Orang benar itu hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan sekarang saya perintahkan setiap santet roh guna-guna yang ada berdiam di dalam tubuh mereka, dengarkan perintah saya. Tempat di mana suara doa itu terdengar saat ini. Beberapa saudara banyak sedang termanifestasi goncang tubuh Anda. Saya perintahkan
In Jesus' name, segala roh pengganggu, kuasa kegelapan, santet guna-guna, kembali ke asalmu. Dan roh-roh jahat, teritorial, penguasa-penguasa udara, dengar perintah saya. Tempat di mana saat ini doa didengarkan, hadirat Tuhan yang kudus dan suci sedang mengalir. Dan tidak berlama-lama saya perintahkan, in Jesus' name, now go out, out, out. You free. You free. You free. Bapak Ibu sekalian, sudah dibebaskan. Muliakanlah Tuhan. Hiduplah sebagai orang benar. Dan jika dapat, bersaksilah akan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan yang sudah menjadi pelepas kita, firman-Nya sudah disampaikan, hidup barulah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Air minum yang Bapak Ibu minum, makanan yang Bapak Ibu makan. Dan mulai hari ini, Pastor tidak harus setiap hari mendoakan air minum, karena Anda sudah mengerti firman Tuhan. Pastor sudah kasih Anda sarinya. Mulai lakukan apa yang kau dengar dan kau pelajari dengan setia. Pastor mau melihat di tahun ini 2021 mulai Januari, lahir benih-benih yang sudah tertabur sekian lama. Lahir, muncul penyembuh-penyembuh jalanan. Pastor memanggil Anda, ayo turun ke jalan-jalan. Jadilah berkat, jadilah pendoa, jadilah pendamai, jadilah solusi. Karena yang kita bawa adalah Jesus the answer. Jesus the answer. Amen. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagah-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagah-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Amin. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Bilurnya sungguh hebat. Bilurnya, hei, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Tuhan yang berkuasa. Bilurnya sungguh hebat. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit, semua ikatan, semua guna-guna lepas. Yes. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kuasanya tidak berubah. Orang-orang percaya, pemirsa pendengar, kembalikan standarnya Tuhan dalam hidup Anda. Sola fide, Immanuel, Shalom.